pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik di rumah? Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Adik, udah gak terasa kita udah lama ya gak ketemu. Udah berapa bulan ya kita di rumah? Dari Maret, April, Mei, Juni. Udah 3 bulan ya, kurang lebih ya. Wah, adik-adik bosen gak di rumah? Sekolah ya, di rumah ya. Work from home kalau Kak Martin. Kalau Kak Martin sih enak sih, nggak macet di jalan, nggak capek. Tapi aktivitas kadang-kadang terbatas juga ya kalau semuanya harus dari rumah ya. Kalau adik-adik gimana? Sekolah dari rumah, school from home-nya seru, asik. Tapi sekarang udah mulai libur kan ya? Siapa yang udah terima rapor? Hasilnya gimana? Bagus? Bagus ya? Hebat, puji Tuhan. Di rumah, apa aja yang udah adik-adik lakukan? Siapa yang bantu papa mama di rumah? Tunjuk tangan. Bagus. Kalau kita keluar rumah di tengah pandemi COVID ini, kita harus juga pakai masker. Ya, cuci tangan sering-sering, pakai sabun. Terus juga nggak boleh sembarang megang-megang, nggak boleh deket-deket sama orang, ada physical distancing. Nah, tapi sebisa mungkin kita semua lakukan dari rumah ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan ya. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Siapa yang tahu lagunya? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Kita nyanyi sama-sama ya lagu itu ya. 1, 2, 3. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setia kita akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Jadi, seperti lagu tadi, walaupun dunia ini saat ini lagi dilanda dengan pandemi COVID, tapi kita tetap percaya apapun yang terjadi, Tuhan selalu melindungi kita, menyertai kita. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya kita selalu dalam penyertaan Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Yuk kita siapkan Alkitab kita. Ya, semuanya udah siap belum Alkitabnya? Bagus. Kita nyanyi ya lagu ya. Semuanya bangkit berdiri. 1, 2, 3. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau berdoa. Yuk, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan sudah memberkati kami, memberikan kami kesehatan, menyertai kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengar cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Parlin. Tuhan, berkati Tuhan agar firman yang disampaikan boleh masuk dan tinggal tetap dalam hati kami. Berfirmanlah karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Nah, sekarang kita panggil sama-sama Om Parlin. Yuk, 1, 2, 3. Om Parlin. Sekali lagi ya. Om Parlin. Halo adik-adik. Apa kabar adik-adik? Waduh, kakak kangen banget.
Udah lama pengen cerita untuk adik-adik. Puji Tuhan adik-adik, kita tetap masih bersyukur. Meskipun adik-adik di rumah, kakak di rumah, tapi kita semuanya masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, cerita yang minggu lalu adik-adik masih ingat? Betul, ceritanya adalah perjalanan pelayanan Rasul Paulus di kota Korintus. Adik-adik ingat kan? Ternyata memang pelayanan Rasul Paulus itu dari satu kota ke kota lain untuk memberitakan mengenai Tuhan Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Itu nggak gampang adik-adik. Banyak rintangan, tantangan, bahaya. Nah, hari Minggu ini kakak mau cerita masih melanjutkan perjalanan pelayanan Rasul Paulus. Rasul Paulus pergi dari Korintus ke Efesus. Di sana pun ada orang yang membencinya. Namun, Paulus tetap menceritakan tentang Yesus. Setelah beberapa waktu lamanya, Rasul Paulus pamit. Dia meninggalkan kota Efesus dan akhirnya tibalah dia di kota Troas. Di kota Troas ini, Rasul Paulus tinggal 7 hari. Pada hari pertama dia datang di kota Troas, dia diundang dalam perjamuan makan malam oleh suatu perkumpulan di sana. Dia diundang datang ke rumah seseorang dalam suatu perkumpulan di mana banyak orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus dan mungkin juga banyak orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah, setelah makan malam, dia menceritakan kembali mengenai kebaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang adalah Mesias, Sang Juru Selamat manusia. Yang kita semuanya harus percaya. Karena Dia yang menyelamatkan kita. Adik-adik, Rasul Paulus itu pandai bercerita. Sangat menarik ceritanya adik-adik. Sehingga tidak terasa hingga larut malam. Dan salah seorang yang mendengarkan cerita Rasul Paulus itu adalah seorang pemuda bernama Eutychus. Eutychus mendengarkan dari lantai 3 adik-adik. Kemudian dia duduk di pinggiran jendelanya dibuka. Karena hari semakin larut malam, Eutychus ketiduran adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Eutychus jatuh, gubrak. Semua orang yang sedang mendengarkan Rasul Paulus kaget adik-adik. Langsung keluar untuk melihat Eutychus. Mereka kaget. Eutychus sudah mati. Namun dengan tenang adik-adik, Rasul Paulus datang menghampiri Eutychus. Dia angkat, dia dekap tubuhnya Eutychus. Dan apa yang terjadi adik-adik? Rasul Paulus mengatakan kepada orang banyak itu, saudara-saudara tenang, karena Eutychus masih hidup. Waduh, mereka semua kaget dan bercampur senang karena Eutychus hidup. Nah, tidak lama lagi menjelang pagi hari datang adik-adik. Kemudian orang-orang yang di sana mengantarkan Eutychus pulang ke rumahnya. Dan Rasul Paulus pamit kepada mereka untuk melanjutkan pemberitaan firman ke kota-kota lainnya. Adik-adik, di sini kakak ingin menyampaikan, ternyata baik Rasul Paulus dan adik-adik semua, kakak dan semua kita, itu bisa memiliki kuasa dengan pertolongan Roh Kudus. Dengan tulus kita boleh berbuat baik, menolong orang seperti Rasul Paulus menolong Eutychus. Pasti Tuhan Yesus membantu apabila adik-adik mau berbagi kepada teman-temannya, kepada adiknya, kepada kakaknya, menolong papa mama. Jadi adik-adik, kalau adik-adik merasa
kelebihan. Adik-adik harus bisa memikirkan untuk mereka yang kekurangan. Sampai jumpa. Tuhan menyertai adik-adik semua. Nah adik-adik, tadi Bapak Paulus yang adalah murid Tuhan Yesus sanggup membangkitkan Eutikus ya. Itu semua karena kuasa siapa? Kuasa bukan kuasa Bapak Paulus, tapi kuasa Tuhan Yesus. Iya. Wow, hebat sekali ya Tuhan kita. Aku jadi pengen nyanyi satu lagu. Yuk adik-adik, kita nyanyi bareng-bareng ya. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hendak digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya. Di badai topang dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Hendak digoncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik Kak Martin. Hai baik adik-adik. Sampai jumpa lagi. Nah, kita saat ini juga murid-murid Tuhan Yesus ya. Kak Martin, adik-adik semuanya, kita semua murid-murid Tuhan Yesus saat ini. Kita juga mau menjadi saksi Tuhan, kita juga mau dipakai Tuhan, supaya nama Tuhan semakin banyak dikenal orang, makin banyak orang yang percaya dan datang kepada Tuhan. Kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang menolong banyak orang. Nah sekarang kita mau baca Alkitab. Yuk kita keluarkan Alkitab kita yang tadi kita udah siapkan. Kita ambil dari Ulangan 31 ayat 8. Siapa yang udah ketemu? Hebat. Kak Martin bacakan ya. Ini sekaligus menjadi ayat hafalan kita. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi dimanapun kita berada, apapun, Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita jangan menyerah, jangan gampang putus asa. Karena Tuhan yang akan menolong kita. Tuhan yang akan menyertai kita. Tuhan memberkati. Oke, sekarang adik-adik, Kak Martin punya pertanyaan kuis buat adik-adik. Siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita firman Tuhan pasti bisa menjawab ya. Yang pertama, nah yang tahu nanti langsung ya, tunjuk tangan langsung jawab. Siapa nama yang dibangkitkan oleh Rasul Paulus? A. Timotius. B. Eutikus. Yang mana jawabannya? Iya, bagus. Yang B ya, Eutikus. Nah, pertanyaan kedua adik-adik. Dengan kuasa siapa Bapak Paulus bisa menyembuhkan Eutikus? A. Kuasa Tuhan Yesus. B. Kuasa Bapak Paulus. Jawabannya yang mana? Bagus. Bukan Bapak Paulus ya. Jawabannya yang mana? A. Dengan kuasa Tuhan Yesus. Ini pertanyaan yang ketiga nih. Buat tadi adik-adik yang memperhatikan pasti bisa menjawab nih. Diambil dari ayat berapakah ayat hafalan kita tadi? A. Ulangan 13 ayat 8. B. Ulangan 31 ayat 8. Yang mana?
B, betul. Ulangan 31 ayat 8. Wah, hebat-hebat ini anak-anak sekolah minggu ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau pulang. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Semoga pandemi COVID-19 ini boleh cepat berakhir. Kita semua diberikan kesehatan. Kita semua selalu dilindungi dan disertai Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami belajar Tuhan bahwa kami sebagai murid-murid-Mu saat ini Tuhan, kami mau dipakai untuk menolong orang lain. Kami mau menjadi saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian storytelling kita hari ini adik-adik. Tetap di rumah, jaga kesehatan. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik dan keluarga. Dadah!